Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik yang terhormat Ketua Komunitas Ma'rifatun Akademi, Gus Faris Anji Bastian, beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Ustadz Iko Rizky Putra, narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami muliakan kori kita pada malam hari ini Ustadz Ion, serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Jumat 28 Februari 2025 kita semua dapat hadir bersama umum yang bertema giat menggapai keutamaan Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam ta'ala dan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, perkenalkan saya Dia sebagai moderator acara kita malam hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan perkenalkanlah saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya ke acara inti, acara yang selanjutnya adalah sesi diskusi, tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah doa penutup. Dan untuk teman-teman semua, berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
تتقون كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa sekali lagi Ustaz Tion. Baik, beranjak ke acara yang ketiga adalah pemaparan materi. Pada sesi ini kita membagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 30 menit, sesi kedua merupakan selama 15 menit. Baik, teman-teman sudah hadir di hadapan kita, narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang sangat luar biasa, teman-teman dimohon untuk menyiapkan alat tulis ya teman-teman. Sambil kita membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Diko Rizky Putra Pratama, tempat tanggal lahir di Pati 2002, domisili Pati, Jawa Tengah. Kegiatan online beliau adalah memantau keilmuan sosial media. Aktivitas offline beliau adalah mengajar, kajian. Sosial media beliau bisa langsung di-follow ya teman-teman, IG, dik_putra, Facebook, Diko Rizky Putra Pratama. Dan Masya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilakan Putra Pratama dalam waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya saya aturkan kepada para panitia, khususnya pada founder Akademina dan segenap para jajarannya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi, untuk belajar bersama kepada teman-teman pada malam hari ini dengan tema kiat-kiat menggapai kemuliaan bulan Ramadan. Baik, sesuai yang diminta oleh moderator, insya Allah pada malam hari ini kita ada waktu 30 menit ya, untuk mengkaji dan belajar bersama. Sebelumnya, izinkan marilah kita berdoa sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini. Semoga diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa ansyur alaina khazaina rahmatik wa dzakirna ma nasina ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'altal hasana sahla. Allahumma ij'alna bi syari'atika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisina libtigha'i wajhikal karim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang saya banggakan dan yang saya cintai, insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji beberapa bab yang telah saya petakan menjadi 3 sesi atau 3 poin. Poin pertama, insya Allah kita akan membahas kemuliaan Ramadan itu sendiri. Kemudian poin kedua, kita akan membahas tentang hikmah-hikmah disyariatkannya berpuasa. Dan yang ketiga adalah amalan-amalan apa yang seharusnya dan selayaknya kita lakukan di bulan Ramadan ini. Baik, sebelum itu berangkat dari beberapa atau dari ajaran yang diajarkan oleh para guru-guru kami di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Alhamdulillah, di sana setiap ada sesi acara,
setiap ada munasabah ya, itu pasti diberikan oleh para ulama, para guru-guru kita untuk menghatamkan satu kitab. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya ma min haflatin illa wa khutima fihal kitab. Tidak ada suatu haflah perayaan baik hari besar Islam dan lain-lain kecuali dihatamkan suatu kitab dalam perayaan itu. Maka insya Allah dalam kajian malam hari ini kita sedikit meniru tasyabuh dengan mereka. Untuk izinkan saya menyebutkan nanti kepada teman-teman maroji atau masadir yang akan saya sampaikan ya. Karena dalam ilmu hadis itu alhamdulillah saya khususnya di ilmu hadis. Jadi kalau mengutip beberapa pendapat atau perkataan para ulama dalam ilmu hadis itu dikatakan man asnada faqad ahalalaka wa man arsala faqad takaffalalaka. Man asnada faqad ahalalaka wa man arsala faqad takaffalalaka. Artinya kalau ada suatu muhadis, seorang muhadis menyebutkan hadis kepada kita dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap, maka beliau muhadis tersebut telah memberikan atau rawi tersebut telah memberikan ruang kepada kita untuk mengkaji rawi-rawi tersebut atau mengkaji sanad-sanad yang disebutkan. Jadi kita ada ruang di sana untuk mengkaji kredibilitas siapa para perawi hadis tersebut. Akan tetapi ketika ada seorang muhadis atau seorang rawi memberikan hadis kepada kita secara mursal, tidak disebutkan secara lengkap jalur sanad-sanadnya, ada yang terputus di sana, maka dia sesungguhnya faqad takaffalalaka. Dia sudah menanggung kita tentang kredibilitas rawi-rawi tersebut. Maka untuk kemudian kita meniru para ulama-ulama terdahulu, setiap kajian dan setiap pengajian, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya mencoba menganut para guru-guru kita di Al-Azhar, Kairo Mesir, untuk membacakan kitab, meskipun tidak penuh ya, karena waktu yang tidak kurang memadai, mungkin dalam durasi 30 menit ya. Tapi insya Allah kita sedikit demi sedikit mencoba untuk meniru para guru-guru kita. Oke. Langsung bismillahirrahmanirrahim, masuk ke poin 1. Membahas tentang kiat-kiat untuk menggapai kemuliaan bulan Ramadan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira seberapa mulia sih bulan Ramadan itu dalam hidup kita, atau yang kita rasakan tentang kemuliaan Ramadan itu apa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah mengatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah sebab fadilah yang diberikan oleh Allah dan rahmatnya, maka dengan itu kalian berbahagialah. Para ulama tafsir mentafsiri fadlullah di sini sebagai hadirnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita umatnya. Artinya kehadiran Nabi Muhammad SAW itu merupakan suatu cahaya bagi kegelapan yang ada pada umatnya zaman itu, yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu. Nabi Muhammad hadir sebagai penerang, maka selayaknya kita berbahagia. Nah, kemudian kaitannya dengan bulan Ramadan apa? Nabi Muhammad SAW dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepadanya kitab Al-Quran. Yang mana kitab Al-Quran ini yaitu diturunkan di bulan Ramadan. Maka sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang mulia itu akan menjadi mulia. Sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang mulia, maka dia akan ikut menjadi mulia. Ketika Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan suatu kemuliaan yang agung, yang kita diperintahkan oleh berbahagia, diperintahkan untuk berbahagia sebab kehadiran Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita, maka dengan adanya bulan Ramadan sebagai wasilah diturunkannya Al-Quran di sana, maka kita juga layak untuk berbahagia. Maka saya ucapkan selamat bagi teman-teman semua, khususnya pada malam hari ini. Alhamdulillah tadi sudah kita ikuti, sedang berlangsung sidang isbat, dan alhamdulillah insya Allah besok kita melaksanakan ibadah puasa bersama-sama. Dan kalau tidak salah ada kesamaan ya untuk tahun ini antara NU dan Muhammadiyah, kalau nggak salah. Jadi itu merupakan suatu nikmat yang besar, yang agung, karena dulu saya itu pernah ada guyon, ya ini nyantai aja, ini rileks saja.
bahwa kenapa sih kalian itu harus atau kok bisa-bisanya ikhtilaf gitu dalam penentuan satu Ramadan dan ini. Bukan berarti mengingkari, bukan, tapi beliau lebih menekankan untuk persatuan ummah sebagai syiar umat Islam bahwa kita itu bersatu gitu. Nah, dan itu ada guyonan-guyonan juga ketika saya mengaji, ketika kita bertalaki kepada ulama. Saya punya teman itu di Muhammadiyah dan teman akrab sekali. Itu ngajinya satu kiai, ngajinya satu syekh. Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi. Namanya adalah Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi. Beliau Syekhus Syafi'iyah di Diyar Al-Misriyah. Ketika membahas tentang sholat tarawih, ya, ini sedikit guyonan aja. Ketika membahas tentang sholat tarawih, beliau bermadhab Syafi'i, Syekhus Syafi'iyah, itu mengatakan bahwa dalil sholat tarawih itu diambil dari bid'ah yang diajarkan oleh atau diadakan oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu 20 rakaat. Adapun yang mengatakan bahwa sholatnya itu 11, misalkan di Muhammadiyah, itu juga benar karena ada hadisnya. Nanti saya bacakan hadisnya di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari itu ada disebutkan dari riwayat Sayyidah Aisyah bahwa Nabi itu sholat 11. Tapi berkaitan atau berdasarkan pada hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Nah, menurut beliau man qoma Ramadan itu bukan dalil salat tarawih, akan tetapi dalil ihyaul lail, salat lail. Salat ihyaul lail, ya. Maka kemudian saya dan teman-teman Muhammadiyah itu saling gojlok-gojlokan. Kalau bahasanya orang Jawa itu gojlok-gojlokan. Lah ini loh, beliau yang dari Mesir, NU berarti. Nah, itu kayak gitu. Dan tapi ini cuma sebatas guyonan, guys. Jangan diambil jangan diambil pusing, ya. Itu sebatas guyonan kita agar rileks ngaji dalam satu syekh, dalam satu masyaikh, tapi sedikit ada beberapa perbedaan di sana. Itu sesuatu yang lumrah. Oke. Kemudian masuk lagi ke tadi tentang kemuliaan Ramadan. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa puasa itu merupakan suatu ibadah yang luar biasa karena setiap amal ibadah anak Adam itu nanti dilibatkan gandakan oleh Allah 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai seterusnya. Kecuali puasa. Puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu langsung kata Allah li dalam hadis qudsi fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Artinya memiliki keistimewaan daripada ibadah-ibadah yang lain. Oke. Sekarang saya ingin tanya, kenapa kok sampai puasa itu memiliki keistimewaan sedemikian rupa? Mari kita bahas atau kita kaji tentang alasannya. Kita tahu manusia itu punya punya musuh yang begitu nyata, yaitu setan. Dalam Al-Qur'an yaitu jelas-jelas secara sharih dikatakan bahwa iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍa. Itu setan dengan jelas-jelas mengatakan bahwa nanti umat Nabi Muhammad itu akan digoda oleh setan, bahkan di sana waqala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Mereka akan mengambil sebagian dari umat Nabi Muhammad itu untuk digoda. Dan di sana menggunakan nun taukid. La'attakhidanna. Nun taukid itu kalau dalam ilmu bahasa Arab nahwu shorof itu sebagai penguat taukid. La'attakhidanna, sungguh aku akan menjadikan, yaitu menjadikan siapa? Setengah dari umat Nabi Muhammad, setengah dari hamba-hamba Allah itu bagian yang sudah ditentukan. Akhirnya akan menjadikannya sebagai musuh. Gitu. Nah, kalau secara sharih sudah disebutkan dalam Al-Quran, maka jelas saja manusia itu punya musuh nanti sampai dia meninggal itu musuh terberatnya adalah setan. Kemudian dalam hadis Nabi, itu kan di Al-Quran. Kita beralih ke hadis Nabi. Nabi Sa'di pun secara sharih mengatakan, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dammi. Fadayyiku majariyahu bil ju'. Nah itu jadi dari Al-Quran, kemudian dari hadis bahwa
Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dami. Sungguh syaitan itu telah mengalir dalam diri kita itu seakan-akan seakan-akan memenuhi aliran darah kita. Jadi saking menyatunya setan kepada kita. Kemudian saran dari Nabi gimana? Fadoyiku majariyahu bilju. Maka kita disuruh untuk menyempitkan aliran itu agar tidak sampai kita dikalahkan oleh syaitan dengan apa? Dengan berpuasa atau dengan menahan rasa lapar. Yang kemudian Nabi juga mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah tu dawimi qur'aba bil jannah. Qalat bimada bilju. Nabi itu mengatakan kepada istrinya, sebagai seorang suami yang baik, sebagai contoh bagi kita-kita yang laki-laki ini, itu senantiasa mengasih tahu kepada istrinya Sayyidah Aisyah untuk disuruh melanggengkan untuk selalu mengetuk pintu surga dengan apa? Dengan rasa lapar. Dengan rasa lapar. Nah, dengan rasa lapar itu, kalau kita tahu bahwa tadi setan adalah musuh dari Allah, musuh kita juga. Ketika kita memerangi musuh Allah, berarti kita, mafhumnya adalah kita sedang berada di pasukannya Allah. Berarti kita sebagai nasirullah. Ketika kita memerangi musuh Allah, berarti kita menjadi siapa? Pasukannya Allah. Kita menjadi nasirullah. Menjadi nasirullah. Yang kemudian di ayat Al-Quran yang lain dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh jahadu, ya, mengerahkan semua energi, mengerahkan semua harta, mengerahkan semua yang ia punya untuk berjuang fina dalam sisiku, di jalanku. Lanahdiyannahum. Nah, di sini pakai nun taukid lagi. Sungguh Allah akan memberikan kepada mereka, menjelaskan tentang memberikan kepada mereka jalan-jalan yang diridhai Allah. Nah, makanya dari itu puasa itu memiliki keistimewaan yang sangat istimewa karena langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang akan membalas dan kita langsung diberikan jaminan oleh Allah untuk masuk dalam siapa? Tentara-tentaranya Allah atau pasukan-pasukannya Allah memerangi setan. Nah, itu seperti itu. Makanya tadi puasa itu memiliki suatu keistimewaan. Nah, kemudian kita sebagai pemuda, sebagai pemuda itu perlu tahu hakikat puasa yang sebenarnya. Kita perlu tahu hakikat puasa yang sebenarnya biar tidak hanya bisa merasakan vibes-vibesnya saja. Misalkan ketika war takjil dan lain-lain itu kita harus tahu hakikat puasa jauh dari itu apa yang perlu kita gapai, apa yang perlu kita tahu tentang puasa. Nah, tadi misalkan sebelum ke sana, dalam hadis lain juga ada Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa nanti kalau datang Ramadan, itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pertanyaannya, ini biar kita tidak sama anak-anak kecil ya. Jadi anak-anak kecil kalau di desa saya itu kadang kalau Ramadan ini berani keluar malam. Kalau ditanya kenapa kok berani keluar malam, setannya dicancang, artinya setannya dibelenggu di neraka. Jadi nggak ada setan gitu. Nah, nggak ada setan. Nah, ini salah. Gitu. Pemahaman seperti ini itu pemahaman anak kecil sebagai pendekatan, gitu. Pendekatan mereka agar suka, agar bergembira dengan adanya bulan Ramadan. Tapi secara keilmuan, secara ilmiah, kalau kita bahas wasufidatis sayatin. Arti dari setan dibelenggu itu artinya apa? Kalau ini adalah kalau kita masuk dalam bab balaghah, kita mengaji balaghah, okay? Nanti ya dalam disiplin ilmu alat dalam dunia hasanah Islamiyah itu ada namanya ilmu balaghah. Itu ada membahas tentang al-kinayah. Kinayah itu artinya mengucapkan suatu lafaz tapi yang kita kehendaki adalah makna lazim dari lafaz tersebut. Contoh misalkan si A atau Doni misalkan. Doni itu dapurnya itu selalu berasap. Dapurnya itu selalu mengeluarkan asap. Itu zaman dulu, bahkan sampai sekarang begitu. Artinya apa? Dia orang yang dermawan. Karena setiap kali ada tamu, pasti dimasakin. Nah, gitu. Jadi perkataannya adalah dapur Doni itu selalu berasap. Artinya dia itu orang yang dermawan karena setiap kali ada tamu akan dimasakkan oleh Doni, akan yang kemudian keluar asapnya itu. Sama dalam hadis ini.
Wasufidati syayatin. Dalam kitabnya Syekh Izzuddin Ibnu Abi Salam, beliau mengatakan bahwa kinayah di sini artinya bukan secara hakikat setan itu dibelenggu, enggak, tapi yang kemudian tidak ada setan sama sekali, enggak, karena ketika puasa juga masih banyak maksiat, ketika puasa juga masih banyak kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat, artinya kita masih digoda oleh setan. Artinya adalah cuma di sana dalam kitabnya itu beliau mengatakan bahwa di sana adalah kinayah ketika bulan Ramadan itu setan sedikit menggoda kita, ya, tidak seperti biasanya, tidak seperti biasanya gitu. Jadi di sana dimaksud wasufidati syayatin, di sana dimaksud setan itu dibelenggu adalah kemungkinan gitu. Kita untuk melakukan suatu kejahatan, kemungkaran itu lebih sedikit. Nah, itu. Kemudian kembali lagi ke yang kedua, yang kita masuk ke poin yang kedua tentang apa? Tentang hikmah di syariatkannya puasa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di bab puasa, nanti teman-teman bisa dibuka di sana, atau yang mau membuka kitab Asrarus Siyam atau Asrarus Shaum, itu merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang khusus membahas tentang bab puasa. Itu beliau menyebutkan bahwa nanti tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3. Tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3. Ini yang perlu dicatat. Tingkatan yang pertama adalah puasa umum. Puasa umum itu hanya sekedar kita melaksanakan fardu-fardunya puasa, kita menahan dari lapar dan minum, kita niat dan lain-lain secara umum ya, secara syariat yang syariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu puasa umum, dikategorikan puasa umum. Karena umumnya kita berpuasa itu seperti itu. Tingkatan yang kedua adalah ada puasa khusus. Puasa khusus itu tidak hanya makan minum yang kita jagakan, tetapi semua jawarih kita, semua anggota tubuh kita, dari mata kita jaga untuk tidak melihat hal-hal yang tidak dianjurkan atau diharamkan untuk kita lihat. Dari telinga kita jaga untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan untuk kita dengar. Dari mulut kita jaga untuk agar tidak menyakiti hati orang lain. Dari tangan kita agar kita menjaganya dari menghukum, dari memukul orang lain yang mengakibatkan sakit hati dan lain-lain. Semua jawarih kita itu kita jaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah puasa apa? Puasa khususul khusus. Kalau yang kedua tadi khusus, yang ketiga adalah khususul khusus. Kalau khususul khusus, ini kata Imam Ghazali, biasanya yang mencapai makom ini adalah para arbabul ukul. Itu mereka para biasanya kaum sufi atau orang-orang yang benar-benar sudah mencapai makomat di atas syariat atau sudah mencapai hakikoh, tingkatan hakikoh. Di sana puasa khususul khusus itu puasa menjaga pikiran kita dari apa? Dari hanya memikirkan dunia yang kemudian melalaikan kita kepada akhirat. Bahkan dalam kitab itu dikatakan, dalam kitab Ihya itu dikatakan, ketika kita siang hari di bulan Ramadan, kita memikirkan nanti kira-kira sore hari itu kita berbuka apa. Nah, itu sudah otomatis kita tidak bisa mencapai derajat ketiga, khususul khusus. Karena kita sudah memikirkan dunia, memikirkan dengan apa kita berbuka nanti. Nah, secara tidak langsung itu apa? Menyinggung Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti seakan-akan Allah itu tidak menyiapkan yang terbaik bagi kita dan lain-lain. Itu namanya khususul khusus. Nah, sekarang teman-teman ini kan para pemuda. Terkadang kita itu terlalu berkecil hati. Kita ini seorang pemuda atau yang masih remaja barangkali teman-teman itu tidak akan sampai kepada yang puasa khusus paling enggak. Ya kita ya puasa kita ya cah nom-nom ya, puasa yang umum gitu. Puasa yang umum. Orang bisa puasa aja alhamdulillah gitu. Tidak belok ke warung aja alhamdulillah gitu biasanya. Tidak mokel kalau bahasanya itu ada udah alhamdulillah. Kok mau ingin mencapai derajat yang khusus atau khususul khusus. Nah, ini suatu pemahaman yang perlu dibenarkan. Bahwa dalam Islam itu tidak ada
pengkubuan antara para remaja, dewasa, kemudian orang tua dan ini dalam iman itu tidak ada. Ya, dalam iman untuk mencapai standar yang paling tertinggi pun itu tidak ada kaitannya dengan umur. Jadi siapa saja bisa untuk mencapai derajat itu. Bahkan kita punya potensi hebat. Karena dalam suatu hadis ini berbahagialah kita para pemuda, ya. Kita para pemuda harus berbahagia. Kenapa? Karena dalam suatu hadis Allah itu membanggakan kita para pemuda di depan para malaikat. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil abid. Allah itu membanggakan di depan para malaikat hambanya seorang pemuda yang ahli ibadah. Ayyuhat tariku syababahuli, ayyuhat tariku syahwatahuli, al-mubadzilu syababahuli, anta indi kaba'di malaikati, kata Allah. Yang benar-benar telah at-tariku syahwatahuli, yang meninggalkan syahwatnya karenaku. Kemudian yang mengerahkan semua masa mudanya hanya untuk kepadaku. Anta indi, kamu dalam sisiku, di sisiku Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Kabak di malaikati. Seperti sebagian dari derajat malaikat-malaikatku. Dan di sana dalam hadis itu, hadits qudsi itu secara syar'i adalah yang disinggung adalah para pemuda. Bukan orang-orang yang tua. Jadi kalau misalkan kita berkecil hati untuk tidak sampai derajat itu, ini merupakan pemahaman yang perlu kita benahi, yang perlu kita tata ulang bahwa kita bisa untuk mencapai derajat itu. Coba teman-teman bayangkan, kita renungkan, misalkan kita tahu sekarang ini ada setan kotak. Ini HP saya agak jelek ya, maklum. Berarti kalau semakin jelek setannya semakin sedikit, mungkin gitu. Gini, para guru kita mengatakan ini setan kotak. Zaman sekarang ini setan kotak. Kenapa setan kotak? Karena misalkan kita mengurung diri di kamar sekalipun. Kira-kira masih bisakah kita berinteraksi kepada orang lain? Jelas bisa kalau ada HP ini. Misalkan kita tidak bertemu kepada orang seharian. Gimana nih? Oh iya, bisa lanjut. Misalkan kita tidak bertemu kepada satu orang pun dalam satu hari ini, tapi kita pasti aktif di sosial media, khususnya pakai HP ini, mengkonsumsi HP ini, maka masih ada kemungkinan potensi kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Masih ada potensi kita untuk mendengar misalkan jeritan-jeritan rakyat sekarang ini ketika tidak puas dengan beberapa aturan-aturan politik dan lain-lain. Nah, ini batas candaan aja. Maksudnya ketika kita mendengar sesuatu yang tidak seharusnya kita dengar, kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita menulis sesuatu pesan atau bahkan komentar sekalipun yang bisa menyakiti hati orang lain, yang bisa menfitnah orang lain. Nah, itu masih ada potensi kita untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Padahal kita telah mengurung diri kita di dalam kamar. Kuncinya ada apa? Di sini, di HP ini. Jadi sebenarnya selain ini adalah musibah, ini menjadi jalan bagi kita atau menjadi terobosan kita para pemuda untuk kemudian mencapai derajat khusus, saumul khusus, puasa khusus atau puasa khususul khusus, yaitu dengan kita puasa HP. Mohon maaf, puasa HP itu artinya apa? Kita mengurangi kegiatan kita bersosmed di bulan Ramadan ini nanti. Karena semakin kita mengurangi ini ya, kita kerahkan waktu kita untuk membantu orang tua, kita kerahkan waktu kita untuk bertilawah, kita kerahkan waktu kita untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari para dai, daripada masyayikh, dari para ulama, itu akan menjadikan jalan kita untuk mencapai puasa khususul khusus atau bahkan puasa khusus tadi. Karena apa? Karena jawarih kita sudah terlindungi. Ya. Intinya ada apa? Dari HP ini. Karena kata Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, manusia itu anak dari lingkungan. Artinya apa? Di lingkungan apa kita tumbuh, maka sikap kita, akhlak kita akan terbentuk sedemikian rupa. Misalkan ya, kita nyantri di pondok salaf yang misalkan gemar melakukan basul masail dan lain-lain,
maka karakter kita akan dibentuk sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi singa-singa medium misalkan ketika berdebat. Atau ketika kita mondok di pondok yang notabene di sana ada apa tentang Al-Qur'an ya, tentang Al-Qur'an misalkan tahfidz Al-Qur'an, maka kita akan terbentuk menjadi pribadi yang menjadi hafid atau hafidah yang mungkin terhadap Al-Qur'an. Nah, itu karena kita lahir atau kita tumbuh di lingkungan yang berbeda-beda. Itu kata Ibnu Khaldun. Kalau lingkungan kita kerahkan hanya untuk sosmed setiap harinya. Kita pijat-pijat sosmed kita ini, HP kita, ponsel kita. Ya. Maka jangan salahkan kalau kita akan terapa ikut arus, akan kita ikut arus. Ikut apa yang kita lihat akan kita telusuri, apa yang kita dengar akan kita telusuri sampai nanti kita nggak ada ujungnya. Nah, dari itu saya berpesan kepada teman-teman untuk apa? Untuk mengurangi bersosial media ya, khususnya di bulan Ramadan ini, agar kita bisa mencapai derajat puasa khusus ataupun khususul khusus, insya Allah. Ya. Kemudian ada lagi kemuliaan atau bulan Ramadan, khususnya bagi orang yang berpuasa. Itu ketika dalam hadis disebutkan, kalau kita berpuasa ada orang yang menyumpai kita, ada orang yang mencela kita, kata Nabi, falyakul ini soim, falyakul ini soim. Kenapa kalau kita dicela oleh teman kita nanti, ya? Karena masing-masing orang kan, itu tadi, bukan berarti setan dibelenggu itu tidak ada kejahatan lagi, enggak. Pasti kita akan menjumpai beberapa kejelekan-kejelekan, atau misalkan suara-suara dari tetangga, bisikan-bisikan dari tetangga, atau ketika kita naik motor misalkan, kemudian bertemu orang yang mengajak kita bertengkar dan lain-lain. Falyakul ini soim. Maka hendaklah orang itu mengatakan, ini soim, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Saya sedang berpuasa, bahwa puasa itu adalah amanah. Mata kita jaga tadi itu adalah karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita jaga itu karena tadi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita jaga adalah karena puasa itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang harus kita jaga. Ya. Karena saya yakin teman-teman bisa menahan puasa dari pagi sampai malam. Itu kalau bukan karena Allah, itu tidak bisa. Pasti nanti bisa, misalkan tidak karena Allah ya, diniati tidak karena Allah, bukan lillahi ta'ala, bukan karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan lalai menjaga. Misalkan nggak ada orang, udah minum sedikit ya. Kata nggak ada orang, makan sedikit ya. Itu karena kita nggak sadar bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Amanah itu wajib kita jaga kalau ketika kita diamanahi oleh seseorang. Atau apalagi ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang mencela kita, yang memarahi kita, dan kita hanya disarankan oleh Nabi falyakul ini shaim. Hendaklah mengatakan bahwa saya itu sedang berpuasa. Artinya apa? Saya punya mata ini, saya punya tangan ini, enggak saya buat meladeni kamu. Karena sudah ini amanah dari Allah. Enggak boleh untuk saya kemudian serahkan ke kamu. Saya salurkan ke kamu, itu enggak boleh. Karena saya sudah menjaga jawarih saya, semua anggota tubuh saya, semua pikiran saya itu hanya untuk Allah. Maka tidak boleh saya serahkan atau saya kerahkan kepada kamu yang melukai saya. Itu dari Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa tips atau ya saran ketika kita nanti mendapati kejelekan dari orang lain, kita mengucapkan itu. Oke, kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah hikmah disyariatkannya puasa. Teman-teman semua, ya, saya terkadang itu kagum dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jujur, ketika kita membaca Sahih Bukhari Muslim, kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu terkadang ada hal-hal kecil yang mungkin tidak disadari oleh para pembaca itu. Seakan-akan kenapa sih hal-hal seperti ini harus disebutkan gitu, atau hal-hal kecil itu harus disebutkan. Misalkan adab makan. Ketika kita makan bersama teman-teman ya, dalam satu wadah bejana, dalam satu ya alat untuk makan itulah, piring ya, dalam satu piring itu yang besar kita makan bersama. Kenapa sih tangan kita nggak boleh comot sini, comot sana, dan lain-lain. Nah itu biasanya orang, kenapa hal-hal seperti ini itu perlu dibahas. Dan salah satu yang bikin saya
tercengang atau bikin saya kagum terhadap Nabi Muhammad SAW, menambah kecintaan saya dan para pembaca lainnya. Semoga diakui sebagai orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Oh, tinggal 5 menit, nggih. Ini sedikit aja insya Allah. Kenapa misalkan seperti ini? Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kepada kita ketika kita makan. Ketika kita makan itu disuruh untuk berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita tidak merenungkan arti dari Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad ini, seakan-akan itu hal yang biasa. Padahal di balik itu ada suatu hikmah yang luar biasa. Pertama, sahabat Nabi Muhammad SAW itu tidak semuanya merupakan orang yang kaya. Tidak semua sahabat Nabi itu orang yang kaya. Mereka ada yang kurang kecukupan, mereka ada yang ya diberikan kecukupan yang standar, ada mereka ada yang kaya dan lain-lain. Kemudian ketika bulan puasa misalkan, ya, pada saat itu Nabi sholat malam tarawih ketika disyariatkan itu 3 hari, kemudian di hari keempat Nabi tidak sholat lagi di masjid karena Nabi khawatir akan nanti para sahabat mengira itu sesuatu yang diwajibkan, padahal tidak. Itu waktu mereka sholat kepada Nabi, bayangkan ketika telah makan, ya, dan sampai makan kenyang, kemudian bertemu dalam shaf barisan yang sama, sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika yang satu kenyang, yang miskin, ya, itu mohon maaf, belum pasti atau tidak kenyang, maka akan terjadi di sana adalah kecemburuan sosial. Yang miskin akan semakin merasakan kemiskinannya. Yang kaya ya, akan merasa tidak enak atau segan terhadap yang miskin. Maka kata Nabi dengan memberikan arahan bahwa nanti kalau kita makan, ya, jangan makan sebelum benar-benar lapar, biar kita merasakan orang yang miskin. Karena kalau orang miskin pasti itu lapar. Kalau kita makan dalam keadaan tidak benar-benar lapar, maka kita tidak bisa merasakan penderitaan orang yang miskin. Kemudian kenapa kok disuruh untuk berhenti sebelum kenyang? Biar kita juga merasakan penderitaan orang miskin. Ketika makan itu ya kayak gitu. Kalau makan itu pasti tidak sampai kenyang. Karena hanya sedikit yang dimakan. Maka oleh Nabi Muhammad SAW kemudian untuk menyelaraskan, untuk menjaga sosial para sahabat waktu itu yang kemudian sholat berjamaah bersama-sama, itu ada trik-trik atau ya saran-saran dari Nabi lah untuk ketika kita makan jangan sampai kenyang dan lain-lain. Nah itu saya kira itu adalah hikmah yang benar-benar bisa kita ambil dari puasa ini, yaitu agar kita bisa merasakan penderitaan gitu, teman-teman kita gitu. Penderitaan kaum duafa gitu. Karena kalau misalkan kita tidak bisa membantu langsung, kurang bisa membantu langsung mereka, menjamin dengan harta kita, paling tidak kita merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Dan semoga teman-teman yang hadir juga di acara webinar ini, semoga kita selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dijadikan hamba yang bersyukur akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gimana ini, masih ada waktu atau enggak? Kalau ada saya lanjutkan sedikit. Kalau tidak mungkin ya. Bisa dilanjut di sesi pertanyaan aja, Ustaz. Ya. Karena mengingat waktu Ya, mungkin. di Wita sudah pukul 11.11. Oh nggih. Ini mohon maaf dari teman-teman yang mungkin di luar ini ya, waktu Indonesia Barat nih, kalau sudah kemalaman. Saya kira saya cukupkan belajar kita dengan sampai sini saja ya. Nanti di sesi tanya jawab ahlan pada teman-teman yang mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa, atau teman-teman bisa menyanyikan melalui kolom. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol. Baik, sebelumnya Ustadz ini ada pertanyaan di kolom pesan dari Kak Dea Septiani. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Dea. Ustadz mau nanya, bagaimana cara kita menjaga semangat kita di bulan Ramadan sampai akhir dan kegiatan apa saja yang baik dilaksanakan selama bulan Ramadan? Baik, kepada Ustadz Riko kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Yeah. Bagaimana bisa kita menjaga apa? Coba mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Bagaimana cara kita menjaga semangat kita di bulan Ramadan sampai akhir dan kegiatan apa saja sih yang baik dilaksanakan selama bulan Ramadan? Pertama, saran dari saya, cari partner yang benar-benar bisa membangkitkan semangat ibadah kita. Saya tambahkan sedikit ya, mungkin ini sedikit aja. Gini, ada hikmah yang luar biasa. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat tarawih. Pada saat itu, mohon maaf, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan sholat tarawih para sahabat itu sebanyak 20 rakaat. Kemudian dikatakan tarawih kenapa? Karena para sahabat ketika telah melaksanakan 2 rakaat atau melaksanakan 4 rakaat dari sholat tarawih, mereka itu apa? Menyela-nyela dengan tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan orang Madinah? Orang Madinah juga pengen mendapatkan ganjaran yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang Mekah. Nah, mereka kemudian apa? Punya inisiatif. Pertama, mereka punya partner atau paling enggak punya sorotan yang bisa dijadikan sebagai motivasi kita. Nah, para orang-orang Madinah ini tidak diam begitu aja. Mereka tidak mau ketinggalan, tidak mau kalah ibadahnya kayak orang Mekah. Karena sekali tarawih juga diikuti dengan tawaf. Nah, kemudian para sahabat atau para ulama di Madinah pada saat itu, mereka bikin inisiatif gini. Ketika udah 4 rakaat, maka kita sholat sunnah. Sholat sunnah 4 rakaat lagi. Jadi di sela-sela sholat tarawih itu, mereka sholat lagi. Sholat rakaat 4, sholat sunnah 4 rakaat lagi. Jadi kalau dihitung-hitung, di sela-sela 4 itu kali 4 rakaat maka berapa? Menjadi 16. Kalau ditambahkan dengan 20 maka menjadi 36. Makanya sholat pada malam itu fi haqqi ahlil Madinah dalam kitab Al-Bajuri ya. Dalam kitab Al-Bajuri itu dikatakan bahwa fi haqqi ahli Madinah itu ada berapa? Ada 36. Kenapa? Yang menjadikan mereka melaksanakan atau menambahi dengan 4 rakaat di sela-sela salat tarawih apa? Karena ada rasa iri ya. Iri dalam kebaikan itu boleh. Jangan salah ya. Iri dalam kebaikan itu boleh. Artinya apa? Fastabikul khairat dalam suatu ayat. Fastabikul khairat. Kemudian al-musabaqah, al-tanafus fil khair itu diperbolehkan. Kenapa mereka semangatnya selalu menggebu-gebu? Karena memiliki partner, karena memiliki apa ya? Karena memiliki sorotan ya mungkin yang bisa dijadikan motivasi untuk selalu berada dalam kebaikan, untuk selalu meningkatkan derajat ibadahnya gitu. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu ingat yang tadi itu bahwa kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan puasa itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu tidak boleh disia-siakan. Jadi kita selalu ingat saja kalau misalkan kita sedang futur itu artinya kita merasa bosan, kita merasa merasa malas-malasan. Itu selalu ingat bahwa kita ini dititipi sesuatu oleh Allah. Kalau kita malas-malasan berarti kita tidak menjalankan amanah itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk memperbaiki di dunia. Itu dari sana. Ya, mungkin cukup.
Sekian untuk jawaban yang pertama. Semoga bisa menjadikan jawaban. Nanti pertanyaan yang lain mungkin. Atas jawabannya, semoga Kak Dea bisa dipahami ya Kak. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Kak Dewi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, perkenalkan saya Dewi. Bagaimana cara tentang memperkuat niat untuk beribadah dan meningkatkan kualitas diri selama Ramadan? Baik, kepada Ustadz Diko, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, untuk memperkuat niat ya. Sebenarnya ini, kalau misalkan tentang itu tadi niatnya yang kemudian untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kurang lebih jawabannya akan sama. Tapi kalau misalkan kita fokus terhadap niat saja, niat itu mahalluha al-qalb. Dalam kitab Faraidul Bayah dikatakan amma mahalluha faqal bunawi fi kulli maudiin bila munafi. Tempat niat itu di hati kita. Tempat niat itu di hati kita. Kemudian yang tahu niat kita seperti apa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana kita untuk memperkuat niat tersebut? Nah, itu pertama dengan kita sadar. Dengan kita sadar bahwa kita melaksanakan sesuatu itu bukan karena kita, tapi karena dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita bisa berniat untuk melaksanakan suatu kebaikan itu. Kalau misalkan niat itu kita sandarkan kepada diri kita sendiri, ya, kita sandarkan kepada diri kita sendiri, itu rawan untuk tidak langgeng. Bahkan Sayyidina Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman, itu pernah punya niat baik. Istri beliau itu banyak, ribuan. Beliau setiap malam itu berkeinginan untuk menjima atau mengumpuli istri beliau. Agar apa? Agar masing-masing dari istri itu nanti melahirkan seorang kesatria hebat yang diajak untuk berperang di jalan Allah. Ini sudah niat yang baik, niat yang baik. Tapi beliau nisbatkan kepada dirinya, tidak melibatkan Allah dalam hal itu. Kemudian akibatnya apa? Ketika dari sekian ribu istri itu, yang lahir hanya satu, dan itu pun, mohon maaf, itu pun ada, kalau bisa kita bilang di zaman sekarang ada kecacatan, itu ada kecacatan. Nah, kemudian langsung ditegur oleh Allah. Karena apa? Karena tidak mengatakan insya Allah. Jadi itu tadi. Pertama, niat itu dalam hati kita. Yang tahu hanya kita dan Allah. Kita juga bisa kok membohongi niat kita sendiri, itu kita bisa. Misalkan kita ya disuruh sholat. Kita disuruh sholat. Kemudian kita niat sholat. Tapi ketika kita sholat itu hanya karena disuruh. Mungkin saja kita kalau nggak disuruh itu nggak akan sholat. Nah, itu sama saja membohongi niat kita. Karena kita niat sholat, ya, di dalam hati kita benar-benar niat sholat. Tapi hanya karena ingin dilihat orang. Hanya karena disuruh oleh orang tua. Nah, itu kita bisa membohongi. Nah, jadi biar kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri, nggak bisa membohongi niat kita sendiri, agar niat kita itu selalu dijaga oleh Allah, itu selalu libatkan Allah. Karena yang tahu kita dan Allah, jangan lupa Allah. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu apapun, ya, niatnya meskipun baik, tapi pesan saya jangan dinisbatkan ke diri sendiri, selalu libatkan Allah di sana. Itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya Kak Dewi. Baik Ustadz, ini ada titipan soal dari hamba Allah Ustadz. Pertanyaannya gini, bagaimana sih Ustadz hukumnya kalau kita berpuasa, tapi kita melakukan donor darah Ustadz? Dan bagaimana hukumnya tapi kita di tengah-tengah puasa itu kita melakukan infus yang tujuannya itu suplemen supaya kita berkuat, daya tahan tubuh kita itu kuat. Bagaimana hukumnya Ustadz? Baik, kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Untuk membahas soal ini, itu karena misalkan semisal infus, semisal suntikan itu baru ditemukan di abad-abad ya milenial inilah, di abad-abad akhir ini. Artinya kalau dalam hasanah Islam kita menyebutkan atau menyebutnya sebagai masalah muasarah atau masalah muasirah, yang muasirah, yang sejaman yang sekarang ini.
Kalau kita misalkan kembalikan hukumnya itu kita cari di kitab-kitab yang lawas ya, bukan yang kontemporer, maka kita akan sulit menemukan. Kecuali kita temukan di sana misalkan perkataan-perkataan dasar yang kemudian bisa dijadikan pacuan di sana. Kalau secara sharih, saya bisa sarankan teman-teman untuk membaca buku dari Darul Ifta Al-Misriyah, karena yang itu yang saya pakai, Darul Ifta Al-Misriyah dari Mesir ya. Di Mesir itu ada Darul Ifta. Di sana itu ada para mufti Mesir, Jumhuriyah Misriyah dengan beberapa staf-staf dan jajarannya, para ulama, para masyayikh. Di sana itu biasanya kalau ada soal itu dijawab yang kemudian dibukukan. Di Fatwa Nawazil namanya. Atau bisa juga dilihat di situs webnya Darul Ifta Al-Misriyah ya. Dalam masalah ini kita menyebutnya biasanya kalau dalam kitab-kitab kontemporer itu sebagai masalah huknah. Namanya itu huknah, al-huknah. Kalau dalam Fathul Qorib, di Fathul Qorib ya, kitab Fathul Qorib atau kitab Takrib gitu. Huknah itu membatalkan puasa. Huknah itu membatalkan puasa. Tapi perlu kita selidiki lagi. Kira-kira huknah ketika menyuntik ya, disuntikan itu zat yang masuk itu benar-benar ada suplemen yang bisa menguatkan tubuh atau tidak, atau dia mengandung ilah tokmiyah. Tokmiyah itu berarti apa ya? Yang merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sumber energi itu. Kayak sebagaimana makanan itu ada itu atau enggak. Kemudian masuk ke dalam tubuh kita itu melalui beberapa saluran yang bisa masuk ke jauf atau enggak. Jauf itu perut kita. Itu yang bisa mengalir ke sana atau enggak. Kalau misalkan benar-benar masuk, ya, dalam kedokteran misalkan dikatakan itu bisa memberikan energi suplemen, itu bisa masuk ke dalam jauf kita kalau dalam bahasa kitabnya, maka itu membatalkan. Tapi kalau tidak, maka itu tidak membatalkan. Jadi yang dijadikan acuan adalah pertama, apakah itu merupakan suplemen yang bisa memberikan energi kepada kita yang mengandung ilah tokmiyah. Suatu al-qut misalnya, atau tokmiyah itu tadi, sesuatu yang bisa memberikan energi kepada diri kita, kemudian dia benar-benar masuk sampai ke jauh kita atau enggak. Kalau misalkan masuk ya batal, kalau enggak ya tidak. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau ibarahnya, ini kan, mohon maaf sebentar, ini kan masalah fikih. Kalau masalah fikih, nanti bisa saya kirimkan ibarahnya kalau misalkan dari teman-teman yang bertanya juga pengen membaca sendiri atau ya gitu untuk menelaah sendiri, itu bisa nanti saya kirimkan. Ya, mungkin cukup sekian. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Baik, acara selanjutnya adalah akan dipimpin oleh narasumber kita, dan kepada Ustadz Iko kami persilakan untuk memimpin doa bersama Ustadz. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يكفي نعما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجلال وعظيم سلطانك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اجعلنا بشريعتك عالمين بما علمنا عاملنا في أعمالنا مخلصين اللهم حسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والدين اللهم حسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والدين اللهم اجعل أهلنا وطلبتنا وطالبتنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الإهباد وأهل الخير وأهل العلم وأهل التلاوة وأهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما يكون رزقنا علما ينفعنا اللهم سلم رمضان لنا وسلمنا لرمضان وتسلمه إلينا متقبلا آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة سورة الفاتحة الحمد لله ما شاء الله cukup sekian dari saya ya. Mohon maaf atas segala khilafan yang saya lakukan. Oke, sebelum mungkin bisa izinkan saya sebentar ya dari moderator untuk menyampaikan. Begini, yang saya sampaikan tadi
yang saya sampaikan dan yang saya bacakan tadi itu murni yang saya dengar, yang saya baca, yang saya pelajari dari kitab-kitab guru kita, dari tausiah-tausiah guru-guru kami di khususnya di Al-Azhar. Jadi kalau misalkan nanti ada apa namanya pemahaman yang berbeda dari teman-teman yang dari Indonesia, itu wajar. Dan saya senang kalau misalkan nanti ada teman-teman yang mengajukan bandingan atau bisa mempertanyakan yang lain, karena keilmuan akan hidup di sana. Jadi yang misalkan dari Timur Tengah dan lain-lain, ketika menyampaikan sesuatu itu nggak perlu GR kita yang paling tahu, nggak, kita yang paling paham, enggak. Bisa jadi yang kita dengarkan dari masyayikh kita di Timur Tengah, dari Al-Azhar, dari Yaman, dan lain-lain negara lainnya. Ketika kita sampaikan kepada teman kita yang di Indo, bisa jadi teman kita yang di Indo itu lebih paham apa yang dibahas, apa yang dikatakan oleh guru-guru kita di sana. Jadi kita itu tidak usah malu untuk menyampaikan. Kita hanya menyampaikan dan jangan GR kalau kita itu yang paling paham dengan apa yang dikatakan para ulama di sana. Itu jangan. Makanya yang menjadikan saya misalkan selalu ingin berbagi kepada teman-teman yang di Indo itu untuk apa? Untuk kita mengaji bersama. Barangkali yang saya sampaikan kepadanya, misalkan teman-teman yang hadir di dalam webinar ini, barangkali lebih paham dari kami-kami yang mendengar langsung dari guru-guru kami di sana. Jadi nanti dari teman-teman yang misalkan ada pertanyaan atau sanggahan-sanggahan lain, itu sangat kami terima dan sangat kami berterima kasih akan hal itu. Ya mungkin cukup sekian. Insya Allah, terima kasih Ustaz. Baik, dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Baik, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah dan dengan acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Ma'rifatuna Akademi selanjutnya.